Apa sih kata haki? Kata haki adalah program bincang-bincang yang khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Dalam kata haki, kita akan membahas materi-materi khusus yang berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, serta paten yang berkaitan dengan berbagai isu lainnya terkait hak kekayaan intelektual. Ikuti diskusi menarik di Kata Haki dan segera kunjungi cek hki.id dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami di Ngerti Hukum ID dan jangan lupa pula ikuti media sosial kami di Ngerti Hukum ID. Oke, selamat datang kembali di Kata Haki. Mungkin ini pertama kali Anda melihat saya di Kata Haki, karena biasanya ada Mbak Lala yang ada di video Kata Haki sebelumnya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu, nama saya Mutia dari Kata Haki. Dan tentu saja saya tidak sendirian. Di sini bersama saya ada Mas Prayudi. Selamat sore Mas Prayudi. Selamat sore, apa kabar Mbak Mutia? Baik, Alhamdulillah Mas. Mas Prayudi gimana Mas kabarnya? Baik, sehat. Nih perdana sendiri ya? Iya, bener banget. Iya. Sebelumnya Terakhir saya waktu sama kita Mas ngobrolin warkopi kan masih berdua tuh sama saya lihat Mas. sama Mbak Lala. Ya. Benar banget. Oke, Mas Prayudi ini beliau merupakan pakar HKI. Beliau telah berkecimpung di dunia hak kekayaan intelektual lebih dari 17 tahun. Nah, seperti biasa, di Kata Haki pada hari ini tentu saja kita juga akan membahas isu-isu terkini terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 2 Oktober 2021 yang lalu, Indonesia baru saja melakukan pembukaan Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Papua. Nih, Mas Prayodi ada nonton gak nih Mas pembukaan PON kita yang ada di Papua Mas? Pembukaan ponnya saya itu tanggal awal ya, awal Oktober. Iya. Iya, benar banget. Ya, pembukaannya sempat nonton. Saya cukup terkesan dengan Pak Presiden Jokowi yang ikut bermain bola. Iya, benar-benar. Iya, luar biasa. Tapi ya itulah artinya kita sama-sama kita sama-sama bangga dan berbahagia bahwa setelah sekian tahun penyelenggaraan PON akhirnya Indonesia Timur khususnya Papua ikut merasakan gegap gempitanya penyelenggaraan PON gitu. Mudah-mudahan ini meskipun PON-nya sudah berakhir, tapi dampaknya buat masyarakat Papua bisa terus bisa dirasakan ya. Jadi orang jadi semakin kenal, orang semakin tertarik untuk datang ke sana, kemudian fasilitas olahraga dan fasilitas lain yang ada di sana juga bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi bakat-bakat yang terpendam dari saudara-saudara kita di Papua bisa terus tergali gitu. Kita sama-sama berharap agar ya dampak ikutan dari PON ini bisa seterusnya positif ke teman-teman di Papua gitu. Nah, tadi kata Mas Prayudi juga di pembukaan PON ini diawali dengan penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo dengan tarian selamat datang dan suguhan lagu dari sejumlah seniman. Nah, yang menarik ada salah satu lagu yang ternyata dibawakan tanpa izin nih Mas. Nah, yang berjudul Aku Papua. Nah, gitu Mas. Nah, menurut Mas Prayudi gimana nih Mas? Kenapa dari awalnya menyanyikan lagu Aku Papua bisa berujung pada aduan ke Dirjen Kekayaan Intelektual gitu Mas? Mungkin Mas Prayudi bisa menjelaskan lebih lanjut Mas? Silakan Mas. Ya ini sepertinya beritanya juga masih belum lama ya. Iya. Saya kalau ngeliat tanggalnya di beberapa media online baru per hari ini beritanya muncul. Jadi kalau tidak salah ada pengaduan yang disampaikan oleh ahli waris pencipta lagu Aku Papua
Jadi Aku Papua itu adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh saya rasa sih salah satu legenda folk, kalau bisa dikatakan aliran folk music di Indonesia ya, Frankie Sahilatua. Beliau sendiri kalau saya tidak salah itu, meskipun dari namanya kita tahu beliau berdarah Maluku, tapi sepertinya kalau asalnya sih beliau tumbuh dan berkarir di Surabaya, kalau saya tidak salah. Dan beliau ini sangat banyak melahirkan karya-karya lagu yang mungkin bisa dikatakan folk song atau ballad gitu ya. Kalau di Amerika mungkin agak mendekat ke country barangkali, tapi lebih ke ballad ya, yang ikonik dan sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan musik di Indonesia sebenarnya. Kalau kita tahu lagu seperti apa ya, beliau banyak berkolaborasi dengan Iwan Fals ya, sesama musisi folk juga. Dan salah satu lagu-lagu yang mereka, hasil kolaborasi mereka berdua, salah satunya yang sangat terkenal itu kalau tidak salah itu Kemesraan, yang kalau di acara-acara pasti perpisahan pasti orang semua nyanyi lagu Kemesraan. Tapi ini salah satu lagu yang mungkin tidak banyak orang tahu barangkali kalau beliau yang menciptakan adalah lagu Aku Papua, yang kemudian dalam pembukaan PON kemarin itu dinyanyikan oleh trio ya. Jadi ada Edi Kondologit, kemudian Michael Jakarimilena, dan Noella. Nah, ternyata setelah penyelenggaraan PON ini berakhir, istri dari mendiang Frankie Sahilatua ini kemudian mengajukan pengaduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Intinya adalah beliau mengetahui bahwa lagu itu dinyanyikan di pembukaan PON, karena kan ya pembukaan PON kan disiarkan secara langsung melalui baik melalui TV maupun streaming. Saya aja yang di Australia menyaksikan melalui streaming langsung. Dan beliau baru mengetahui itu, dan beliau merasa bahwa tidak pernah ada yang datang untuk meminta izin penggunaan lagu tersebut. Jadi istri mendiang Frankie Sahilatua ini sebagai ahli waris mengajukan laporan terkait dengan penggunaan lagu tersebut. Nah, kita sebenarnya sih karena ini beritanya masih baru ya, saya sendiri dan mungkin teman-teman di ini juga, kita tidak bicara khusus sebenarnya mengenai spesifik lagu ini gitu ya. Tapi sebenarnya yang menarik adalah ketika saya juga mendiskusikan masalah ini dengan beberapa teman, ada suatu tanggapan atau respon yang menarik dari beberapa rekan, menyatakan memang harus izin ya. Ini satu hal ya, itu memang harus izin. Ya, benar-benar. Kedua, bukannya orang malah bangga lagunya dinyanyikan di event sebesar PON gitu. Ya kita tahu adalah event yang sangat buat Indonesia adalah event olahraga terbesar. Hanya 4 tahun sekali, levelnya juga level nasional, namanya juga Pekan Olahraga Nasional, dan tentu saja buat performer terpilih untuk menjadi salah satu performer di situ adalah suatu kebanggaan gitu. Disaksikan oleh presiden, disaksikan oleh begitu banyak orang, disiarkan langsung seluruh Indonesia. Tentu ini adalah suatu kebanggaan gitu.
Nah, sehingga timbul pertanyaan, wajar saya timbul pertanyaan, loh, kenapa menuntut, kan harusnya senang lagunya Nah, kita sendiri sebenarnya belum tahu ya ini bagaimana kasus sebenarnya, karena di pemberitaan di media juga belum terlalu detail kalau saya melihatnya. Dan kalau dari berita yang saya baca di media juga, Ibu Harwanti Ningrum ini, nama dari istri mendiang Franky Sahilatua ini, Bu Anti Sahilatua ini, juga belum secara khusus mengalamatkan pengaduannya itu terhadap siapa. Ya, jadi tidak secara khusus menyasar 3 orang penampil ini, gitu ya. Tapi beliau datang ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mungkin kalau teman-teman belum familiar, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini juga ada direktorat yang namanya Direktorat Penyidikan. Dan Direktorat Penyidikan ini memang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat, khususnya pengaduan yang karena kan dalam penegakan haki, kalau kita lihat di undang-undang haki baik hak cipta, paten, merek, dan lain-lain, itu selain pemegang haki sebagai pemilik hak eksklusif bisa, jika ada pelanggaran terhadap hak yang dimilikinya, bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, juga bisa mengajukan tuntutan pidana yang diawali dengan pelaporan. Nah, pelaporan ini bisa dilakukan ke kepolisian atau bisa juga dilakukan ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Direktur Penyidikan ini. Jadi sepertinya kita juga belum tahu persis detailnya, tapi sepertinya sih beliau, Bu Anti Sahilatua ini, datang ke sana tidak secara khusus menyasar siapa, tapi masih baru mengeluhkan bahwa ini lagu mendiang suaminya itu dinyanyikan tanpa izin di event sekelas Pekan Olahraga Nasional. Itu sih mungkin di awal yang baru kita tahu dari kasus ini gitu. Nah, tapi ini juga ya, jadi ini secara umum kita tidak hanya melihat pada kasus ini saja. Mungkin ya Mbak Mutia sendiri dalam sehari-hari juga mungkin ini jadi bertanya-tanya gitu. Masa saya nyanyi saja harus minta izin dulu. gitu atau gimana? Iya, benar Mas. Iya gitu. Nah, ini gimana gitu? Apakah memang harus minta izin atau tidak? Nah, memang kalau kita bicara soal hak cipta, hak cipta itu merupakan bagian dari sistem perlindungan kekayaan intelektual yang terkait dengan karya seni, termasuk diantaranya karya musik. Memang kalau untuk hak cipta itu yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak cipta itu adalah hak eksklusif ya. Jadi dengan adanya perlindungan hak cipta, maka seorang pencipta lagu khususnya, kalau kita bicara soal hak cipta lagu, itu dia berarti punya hak eksklusif, yang artinya namanya eksklusif ya jelas ya, khusus, hanya diberikan kepada dia gitu, kepada si pencipta, untuk memanfaatkan lah, istilahnya mungkin memanfaatkan, menggunakan, menyebarluaskan, mengumumkan, menggandakan karyanya, dan pada intinya dengan hak eksklusif itu juga dia punya hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain atau pihak lain yang menggunakan
karyanya tersebut tanpa seizin dia. Ini adalah dasar, itu hak dasar dari yang namanya hak cipta. Jadi situasinya ya kalau berdasarkan pengertian hak cipta itu atau sifat karakter dari hak cipta itu ya pada dasarnya sepanjang hak ciptanya masih berlaku, maka setiap orang yang mau memanfaatkan lagu milik orang lain yang diciptakan oleh orang lain, yang hak ciptanya dimiliki oleh orang lain, idealnya harus meminta izin kepada pemegang hak ciptanya. Pemegang hak ciptanya siapa? Ya naturally yang namanya pemegang hak cipta itu adalah pencipta. Tapi kemudian pencipta bisa saja dalam perjalanannya dia mengalihkan hak itu untuk izin dan sebagainya, bisa dialihkan baik permanen ataupun untuk sementara kepada pihak lain gitu. Mungkin itu pada produser atau sejenisnya. Tapi pada intinya memang harus atas seizin pencipta. Nah, ini kalau di Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, itu adanya di pasal 9. Jadi dikatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak, ini salah satunya hak ekonomi. Jadi hak cipta itu dibagi dua, ada hak ekonomi dan hak moral. Jadi untuk hak ekonominya, itu untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, itu antara lain penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, penyewaan. Artinya ya yang ditampilkan oleh performer ini itu masuk tuh dalam uraian itu gitu. Ya termasuk pertunjukan karena lagu itu dipertunjukkan, dinyanyikan gitu kan. Kemudian penggandaan juga karena penampilan itu kemudian direkam dan disebarluaskan melalui streaming. Pengkomunikasian gitu kan, komunikasi ciptaan itu banyak sekali yang masuk ke dalam lingkup hak ekonomi itu. Dan untuk melakukan itu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta atau ahli warisnya gitu. Kalau karya tersebut masih merupakan karya yang dilindungi hak cipta. Pertanyaannya, karya Aku Papua itu, lagu Aku Papua itu masih dilindungi hak cipta atau tidak? Pelindungan hak cipta itu berlaku seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Gitu. Nah, almarhum Franky Sahilatua sendiri, beliau meninggal dunia tahun 2000. Jadi ya masa sekarang kalau misalnya dihitung ya hak ciptanya baru berakhir tahun berapa tuh? 2081 berarti ya. Ya 70 tahun. Iya. 11 ya. Lama mas 70 tahun. Iya, 2081. Ya baru berlaku kalau ikut di ketentuannya Undang-Undang Hak Cipta, berarti orang baru bebas itu baru masuk public domain, baru bebas menggunakan tanpa harus minta izin itu setelah 1 Januari 2082. Gitu. Itu masih berlaku nih hak ciptanya. Nah, ini terlepas dari apakah hak cipta itu semua masih dipegang dan dikontrol oleh Franky Sahilatua atau keluarganya, atau masih dipegang sementara ini dipegang oleh pihak lain gitu ya. Itu detail itu kan kita tidak tahu, tapi secara umum yaitu pada saat kita menggunakan lagu orang melaksanakan hak ekonomi itu harus mendapatkan izin atau pemegang hak cipta gitu. Intinya sih di situ. Banyak orang yang kemudian pemahamannya jadi harus bayar ya gitu.
Oh Iya. harus bayar ya, oh harus ini ya. Kenapa harus bayar? Kok gitu aja mesti bayar kan? Balik lagi ke kata-kata yang tadi kan bangga gitu kan. Iya. Karyanya ditampilkan, ngapain gitu aja harus bayar, kan justru promosi gitu. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Hak Cipta ini tidak ada persyaratan bahwa dia harus bayar gitu. Yang diharuskan adalah wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta gitu. Jadi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta di pasal 9 itu wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, izin ini kemudian kan menjadi haknya si pemegang cipta atau pemegang hak cipta ini untuk ngasih atau tidak. Apakah ngasihnya itu kemudian dikenakan kompensasi atau dikenakan persyaratan tertentu, ya ini antara calon pengguna dan pemilik hak ini sudah hak private dari mereka untuk mengatur. Tapi yang jelas yang diwajibkan adalah minta izin terlebih dahulu. Bukan tidak mungkin, misalnya kalau misalnya minta izin gitu ya, oh ya saya mau nyanyikan lagunya, untuk apa? Untuk dinyanyikan di pembukaan PON gitu kan? Di mana PON-nya? Di Papua. Oh kalau gitu silahkan dipakai saja gitu. Nggak usah bayar gitu kan, bisa saja seperti itu. Yang jelas kan minta izin dulu yang penting gitu kan. Iya, benar. Nah jadi kita nggak tahu apakah benar belum minta izin atau bagaimana, tapi ya memang perlu izin atau tidak. Kalau pertanyaannya adalah perlu izin atau tidak, perlu izin, harus izin dulu. Ada permisinya dulu lah gitu. Ya sebenarnya kan ini bukan sebatas hak cipta saja, apapun di luar bicara soal hak cipta atau soal karya musik ya mau apapun yang minta izin dulu lah gitu kan. Tidak serta-merta kemudian main pakai. Dan juga tidak bisa kita misalnya main pakai gitu kemudian berpikir bahwa dia kan juga senang saya pakai gitu lagunya gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Bangga atau tidak, suka atau tidak itu subjektif gitu. Kita nggak bisa main bahwa saya pakai aja, dia senang ini kok saya pakai, dia pasti bangga saya pakai. Anda merasa, katakanlah mungkin seseorang selebriti atau misalnya kalau bahasa sekarang mungkin istilahnya influencer barangkali ya, loh dia kan saya pakai juga pasti senang lah lagunya jadi beket saya gitu ya. Nggak bisa seperti itu gitu. Yang namanya izin itu wajib berdasarkan undang-undang hak cipta gitu. Berkaitan tadi yang harus izin gitu Mas. Iya. Izinnya ini apakah harus tertulis, kita bikin surat untuk kita mau menyanyikan lagu, atau kita cukup pas saya izin nih Mas, saya mau nyanyi lagu Mas gitu misalnya Mas. Gimana Mas? Sebenarnya sih mengenai tertulis atau tidak, ini kan kaitannya lebih ke pembuktian. Oh iya. Gitu kan. Nah, ini untuk amannya saja sebenarnya. Untuk amannya saja, saya sudah bilang minta izin. Oke, dikasih izin. Tapi pada saat saya sudah menyanyikan, tiba-tiba pemilik lagu keberatan. Gitu. Yeah. Terus saya bilang, kan saya sudah minta izin, sudah dikasih izin waktu itu. Nah kan jadi kalau kita tidak tuangkan ini ke dalam bentuk yang tertulis, menyulitkan kita sendiri gitu loh. Oh iya benar. Jadi memang sebaiknya tertulis gitu. Ya nanti gimana dong ininya gitu kan, buktinya apa gitu. Terus termnya apa gitu, sebatas mana bisa dipakai, sebatas mana boleh dipakai tanpa harus bayar. Gitu kan. Sebatas mana karena di Undang-Undang Hak Cipta itu selain wajib mendapatkan izin mencipta, juga ada lagi di pasal 9 itu ketentuan yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial. Nah, komersial gitu, tanpa izin gitu kan.
dilarang ini sudah beda pengertian dengan wajib peminta izin. Kalau dilarang berarti memang secara hukum sudah dilarang dan akan ada sanksi untuk itu gitu. Nah, kalau soal sanksi begini kan kemudian kalau kita tidak punya bukti yang menguatkan bahwa kita memang sudah punya izin kan jadi masalah tersendiri gitu. Jadi sebaiknya memang tertulis. Apakah kemudian tertulis ini mau akta notaris atau misalnya cukup tulisan saja, ya memang efek pembuktiannya mungkin akan berbeda, tapi setidaknya kita ada bukti bahwa memang kita sudah mendapatkan izin. Sejelas mungkin lebih baik, lebih jelas lebih baik gitu. Tapi jangan hanya berpegang pada izin lisan saja gitu. Iya, betul. Jadi kalau kita kaitkan dengan kasus yang kemarin ya, kasus Warkopi kemarin kan. Oh iya, benar. Ya, kalau tidak salah kan juga sempat ada komunikasi bahwa saya sudah ngomong kok gitu. Sudah ngomong sama salah satu ini kayaknya nggak keberatan ya. Kan itu orang juga bilang tidak keberatan bukan berarti memberi izin. Gitu kan. Gitu. Dan ini baru hak ekonomi gitu. Ada lagi yang namanya hak moral. Kalau hak moral itu adalah hak yang tidak ada kaitannya dengan eksploitasi ekonomi, tapi lebih kepada penghargaan terhadap pencipta. Jadi penyebutan nama, pengakuan gitu kan. Saya tidak memperhatikan ketika penayangan itu, ketika tayangan siaran langsung itu, apakah ketika mungkin nanti kita bisa lihat lagi rekamannya, apakah ketika lagu itu dinyanyikan di tayangan itu ditulis secara jelas bahwa lagu itu diciptakan oleh almarhum Franky Sahilatua gitu. Karena kalau misalnya tidak, dari sisi hak moral juga sudah timbul kesalahan juga yang membuat ahli waris berhak menuntut gitu. Terlepas dari urusan hak ekonominya ya. Tapi bahwa lagu itu dinyanyikan kemudian tidak dicantumkan dengan benar, kecuali memang pemegang hak cipta atau pemegang hak moral itu ya bilang tidak usah dicantumkan tapi pakai nama lain gitu. Itu haknya sih. Tapi bahwa lagu itu dinyanyikan tanpa dicantumkan siapa penciptanya itu bisa menimbulkan gugatan dari pemegang hak cipta. Gitu. Nah, kalau begitu menurut Mas nih, langkah terbaik untuk lagu Aku Papua ini gitu gimana Mas? Apakah pihak panitianya harus minta maaf atau penyanyinya yang harus minta maaf atau harus gimana gitu? Langkah terbaiknya. Ya, saya rasa kan kalau untuk acara seperti PON ini, saya sih berpikirnya tidak mungkin lah penyanyi itu datang kemudian tiba-tiba langsung menyanyikan lagu itu gitu kan. Ya kan pasti ya namanya acara yang dirancang sedemikian rupa untuk disiarkan secara nasional untuk event sebesar itu pasti dipersiapkan dengan baik termasuk setiap lagu yang dinyanyikan gitu. Maka itu kalau menurut pandangan saya sebenarnya yang paling bertanggung jawab ini dari pihak penyelenggara gitu. Jadi untuk acara-acara seperti ini juga apa yang terjadi dengan kasus Aku Papua ini kita masih lihat lagi ke depannya akan seperti apa. Cuma apa yang terjadi ini harus menjadi catatan dan pelajaran bagi setiap penyelenggara kegiatan, istilahnya mungkin event organizer ya di Indonesia khususnya, jangan meremehkan masalah hak cipta gitu. Jadi kalau misalnya ada pertunjukan musik, panggung segala macam gitu,
pastikan gitu bahwa setiap lagu yang ditampilkan itu istilahnya sudah clear lah untuk isu hak ciptanya. Jadi kalau misalnya performer gitu kan, Anda mau bawakan lagu apa nanti, atau kira-kira ini lagunya apa? Ya saya rasa nih karena ini di Papua barangkali ya, mungkin ditanya di Papua lagu yang paling cocok lagu Aku Papua tuh, ada lagu karyanya Bung Franky Sahilatua. Nah, ketika sudah ditentukan akan memakai lagu apa, pada saat itulah sudah harus diusahakan gitu untuk menghubungi pemegang hak cipta untuk memastikan bahwa lagu ini boleh dinyanyikan gitu. Ini harus dilakukan oleh siapapun yang tidak hanya untuk pertunjukan, sebenarnya apapun itu, film misalnya mau pakai lagu apa di film gitu kan, mau memperdengarkan lagu apa dalam sebuah tayangan, sebuah program gitu. Pokoknya apa saja yang kira-kira bisa masuk ke dalam ruang lingkup hak ekonomi pencipta sesuai pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta ini terus diperhatikan betul dan jangan sampai luput, karena kalau tidak ya dampaknya bisa seperti ini gitu. Apalagi sekarang kan di Indonesia mungkin berbeda dengan dulu awareness sudah mulai tinggi untuk urusan hak cipta ini gitu Mbak. Jadi ya kalau misalnya ditanya harus bagaimana, ya saya rasa nih karena Bu Anti Sahilatua juga kalau menurut berita juga baru mengadukan permasalahannya ke DJKI gitu. Saya rasa sih ada baiknya, karena kan ini sudah masuk berita, masuk pemberitaan. Ya, ada baiknya pihak panitia penyelenggara, khususnya penanggung jawab dari acara pembukaan itu berinisiatif lah untuk menjalin komunikasi, kemudian melakukan klarifikasi, dan kemudian bagaimana nih, karena sudah terlanjur, kami minta maaf barangkali luput terkait masalah izin, ya alangkah baiknya penyelesaiannya bisa dibicarakan dengan baik. Jadi tidak perlu sampai laporan ini kemudian berlanjut menjadi jadi kasus pidana gitu ya, apalagi pidana gitu. Ya kan mumpung ini beritanya sudah sudah keluar, ya silakan tim yang terkait yang bertanggung jawab berinisiatif untuk menghubungi dan menyelesaikan itu secara terbuka lah dengan etikat baik. Saya rasa sih itu sih yang terbaik untuk dilakukan. Nah, tadi kalau misalnya aku dengar tadi yang melakukan aduan nih ibunya atau ahli warisnya nih, Mas. Nah, jadi sebenarnya siapa saja yang bisa melakukan aduan gitu, Mas, apabila terjadi pelanggaran hak cipta gitu. Hak cipta pada lagu. Ya, tentu saja mereka yang berkepentingan, yang berhak gitu ya. Yang berhak itu adalah pemegang hak cipta sendiri atau yang menerima lebih lanjut. Yang menerima lebih lanjut ini bisa pihak yang membeli hak cipta itu, kemudian bisa juga ahli warisnya, ya kan. Hak cipta lagu saja sudah didesain bahwa ini berlakunya sampai 70 tahun sejak meninggalnya pencipta. Berarti kan memang by design pada mulai dari satu titik tertentu, maka pemegang hak cipta ini sudah bukan lagi si pemegang hak cipta aslinya, tapi ahli warisnya. Ya, di masa yang 70 tahun itu pasti sudah di ahli warisnya gitu. Jadi ya ini kita juga kan masih belum tahu detailnya seperti apa. Bisa jadi kalau dalam beberapa kasus tidak jarang juga terjadi sebenarnya lagu itu sudah beralih kepemilikannya kepada pihak lain atau masih dipegang haknya oleh pihak lain, tapi karena keluarga atau ahli waris tahunya itu lagu diciptakan oleh
si pencipta merasa bahwa loh kok saya nggak diminta izin, padahal lagu itu haknya mungkin untuk sementara ada di tangan pihak lain dan izin sudah dimintakan kepada pihak tersebut gitu. Jadi ini juga mesti diluruskan juga sebenarnya duduk perkaranya bagaimana. Tapi ini berarti kan ini kasus per kasus lah gitu. Tapi setidaknya dengan adanya pemberitaan ini kan membuka ruang untuk dialog lah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya seperti apa sih duduk perkaranya gitu. Cuman kalau dari perspektif umum kita melihatnya ya prinsip dasarnya adalah pelaksanaan hak ekonomi oleh pihak lain harus dilakukan dengan seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Itu sih prinsip dasarnya. Iya, betul. Jadi setiap mau menyanyikan lagu harus izin dulu gitu. Ya kalau cuma menyanyikan lagu di kamar mandi sih nggak usah ya. Repot kita kalau seperti itu. Betul, misalnya betul. atau misalnya katakanlah ya karena begini karena kan biarpun bagaimana kan hak cipta ini kan delik aduan. Betul. Nah delik aduan itu artinya kan perkara itu baru kalau pemegang hak merasa dirugikan. Dan nah ini kan batasan merugikan ini kan ya kita common sense saja lah gitu. Ya. Kalau ini sudah masuk ke komersil, mendatangkan uang dan lain sebagainya, minta izin lah gitu. Atau kalau misalnya lagu ini kemudian ini ada kaitannya dengan isu beberapa bulan yang lalu isu mengenai royalti. Nah, ya betul. Ya performer ya sebaiknya mencari tahu kemana mereka bisa, karena kan sekarang sudah ada lembaga manajemen kolektif yang menghandle lagu-lagu itu secara bulk ya, jadi secara apa ya istilahnya gelondongan. Jadi gelondongan satu katalog itu banyak lagu. Nah kalau mau aman ya hubungin saja lembaga manajemen kolektif, lihat katalog lagunya apa aja, bagaimana cara melakukan subscription di situ. Ya berarti yang di katalog itu sudah aman untuk dia bawakan gitu. Tergantung penggunaannya seperti apa. Jadi kan cuman kalau satu persatu ya dipastikan dulu ke penciptanya gitu. Kalau tadi kan katakanlah gini, Anda seorang, misalnya Mbak Mutia adalah seorang penyanyi gitu yang sering diundang dinyanyi di kafe dan segala macam. Tidak ada salahnya juga untuk berkomunikasi juga dengan lembaga manajemen kolektif. Jadi kira-kira supaya saya bisa menyanyikan lagu-lagu dengan aman, saya mesti gimana, mesti bayar kemana, lagu apa saja katalognya gitu ya. Di situ berarti sudah aman gitu kan. Cuman kalau misalnya case seperti ini, ya misalnya ini aku Papua, siapa yang punya, siapa yang pegang. Ya kalau memang diketahui penciptanya ya kontak saja warisnya atau bagaimana. Artinya ya saya sih melihat bahwa memang sampai saat ini belum sempurna. Tapi ke depan ini yang namanya hak cipta ini kan atau hak secara umum ini kan kita harus ada keseimbangan ya. Jadi kalau pengguna user dituntut untuk mematuhi hak cipta, menghormati eksklusif, meminta izin, di sisi lain bangun juga sistem yang memudahkan bagi user untuk meminta izin tersebut gitu. Sekaligus bangun juga sistem yang memudahkan bagi pencipta untuk mengambil tindakan apabila haknya dilanggar. Jadi jangan mengandalkan pada sistem hukum konvensional barangkali yang mungkin terlalu berbelit-belit lama dan sebagainya. Jadi dipermudahlah untuk semua sehingga sistem hak cipta ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu. Nah jadi kalau minta izin ya kita ukur saja. Kalau misalnya
cuma dinyanyikan di rumah atau misalnya di acara pribadi gitu ya, ulang tahun, karaokean, nyanyi, ya nggak ada masalah gitu. Atau acara perpisahan, acara syukuran apa. Cuman kalau misalnya pensi di sekolah, jual tiket, ada sponsor segala macam, ya itu di titik itu sudah harus dipastikan bahwa lagu yang dipergunakan itu berizin gitu. Baik. Karena memang ada begini, saya agak lupa sedikit mengenai, memang ada fair use ya. Fair use itu istilahnya adalah pengecualian gitu. Nah, tapi pengecualian di hak cipta di Indonesia ini spesifik gitu. Spesifiknya itu lebih lebih mengecualikan perbuatan-perbuatan yang memang kaitannya dengan pendidikan. Gitu ya. Ada penelitian, pengajaran gitu ya. Nah, ini kita harus benar-benar hati-hati kaitannya dengan ini. Misalnya saya ambil contoh di pensi ya. Iya, tadi pensi. Jangan lantas karena yang menyelenggarakan sekolah dianggapnya ini kan untuk kepentingan pendidikan. Ya enggak gitu. Kalau misalnya sudah masuk komersil, ngambil beli jual tiket dan semuanya, itu udah bukan ya pendidikan. Itu kalau misalnya pelajaran seni musik gitu kan, atau latihan di sekolah, latihan untuk vokal grup segala macam, atau untuk kompetisi antar sekolah yang sifatnya pendidikan, masih bisa masuk ke ranah pendidikan. Cuman kalau sudah sifatnya pensi, komersil, jual, itu udah beda lagi itu ceritanya gitu. Sudah masuk ke wilayah yang tanda tanya besar gitu. Dan ya gitu. Nah, ini udah nggak terasa, udah 40 menit lebih. Karena menarik ya membahas tentang lagu, karena hampir semua orang nyanyi gitu Mas di Indonesia. Nah iya betul. Nah, mungkin sebelum kita tutup Kata Haki pada hari ini, ada yang ingin disampaikan nih Mas terkait dengan menyanyikan lagu gitu Mas? Ya intinya sih sebenarnya sih nggak, ya kembali lagi yang tadi gitu, pada intinya bahwa pelaksanaan hak ekonomi untuk suatu lagu itu hanya bisa dilakukan atas seizin pencipta atau pemegang hak ciptanya, jika memang lagu tersebut memang masih dalam perlindungan hak cipta. Itu aja yang harus diingat. Jadi mudah-mudahan persepsi ini bisa sedikit membantu untuk memberikan pemahaman, sehingga nanti jangan lagi kita berpersepsi bahwa cuma ini aja, masa semua ini harus minta izin gitu, atau kan Anda bangga saya nyanyikan lagunya gitu kan. Jangan sampai persepsinya seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman dengan baik agar ya sama-sama senang lah gitu. Pencipta lagu senang, pengguna juga senang, pendengar juga senang gitu. Win-win solution untuk semua. Iya. Barangkali begitu. Oke. Terima kasih kepada Mas Prayudi atas waktunya. Hari ini sangat menarik banget pembahasan mengenai hak cipta pada lagu gitu ya Mas. Dan kepada teman-teman semua, semoga diskusi Kata Haki mengenai haki pada lagu ini bermanfaat kepada teman-teman. Dan sebagai pengingat untuk selalu meminta izin untuk menyanyikan lagu ciptaan orang lain dalam hal komersil gitu ya Mas. Khususnya untuk kepentingan komersial. Iya. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua dan terima kasih kepada Mas Prayudi. Salam sehat dan sampai jumpa di Kata Haki kita pada selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.